Semoga selalu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan berbahagia, dan tentunya Allah limpahkan keberkahan serta perlindungannya untuk kita semua. Baik ya nak, tak terasa ternyata kita sudah memasuki semester 2 ya. Artinya ini adalah semester terakhir kalian berada di Ibnu Sina ya. Dan materi hari ini ya, di matematika kita akan kembali membahas tentang statistika ya. Artinya materi ini bukan materi yang baru untuk kalian ya. Karena kalau Miss tidak salah di kelas 5 itu sudah belajar ya tentang statistika ya, nggak jauh dari mengurutkan data gitu kan, mencari median, mencari meannya berapa, modusnya angka berapa gitu kan. Ini bukan hal yang baru, insya Allah akan mudah untuk dipahami ya. Oke, di buku matematika kalian bisa kalian lihat bahwa subbab pertama adalah mengurutkan data. Nah, untuk materi ini Miss tidak akan menjelaskan atau tidak akan memberikan video yang cukup berpanjang-panjang ya gitu. Karena Miss yakin kalian sudah bisa. Dari kelas 2 bahkan ya, kalian sudah belajar untuk mengurutkan angka. Nah, kalau ini untuk mengurutkan data. Intinya sama saja ya, dari angka terkecil ataupun dari angka terbesar, tergantung yang diminta. Oke, yang subbab selanjutnya adalah median. Mediannya yaitu adalah nilai tengah. Nah, sedikit agak berbeda. Di sini kita akan menggunakan dua data ya. Ada data individu atau data tunggal dan ada data berkelompok. Pembahasan yang pertama akan Miss berikan tentang data tunggal ya. Nanti untuk pembahasan kedua kita akan membahas tentang data kelompok. Oke, jadi silahkan disimak baik-baik video ini. Miss satukan ya, tapi mencangkup 3 subbab. Oke, selamat menyaksikan. Materi tentang median. Nilai tengah suatu data setelah diurutkan dari yang terkecil. Nah, di sini Kak akan berikan contohnya. Contoh untuk data yang tunggal. Nah, contohnya nih. Tentukan median. Data berikut. Tentukan median data berikut. Yang pertama adalah 4, 5, 6, 7, 3, 8, dan 9. Kemudian yang B, 3, 4, 5, 3, 6, 7. Nah, tentukan mediannya. Nah, langkah pertama adalah kita urutkan dari yang terkecil. Nah, kita jawab ya sayang ya. Kita jawab. Nah, sering salah kalian nggak urutkan nih langsung. Tengah-tengahnya mana? Oh, 7. Nah, ini akan salah. Langkah pertama apa? Langkah pertama adalah kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil mana? 3. 3 ya. 3 kita urutkan. Nah, 3. Kemudian berapa? Setelah 3, 4 ya. Kemudian 5. Kemudian 6, 7, 8, 9. Ada berapa? Cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tengah-tengahnya yang mana sayang? Tengah-tengahnya ini. Ini kan tengah-tengahnya ya. Tengah-tengah dari sini ya ini. Nah, berarti mediannya berapa? Mediannya adalah 6. Nah, sekarang Kakak contohkan yang kedua. Ini yang B ya. Nah, sama langkah pertama adalah
kita urutkan dari yang terkecil. Nah, berarti berapa nak? 3 ya. Yang B ini 3, kemudian 3, kemudian 4 ya, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7. Nah, tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya ini kan, ini kakak coret ya pakai pensil aja. Tapi nanti kalau di soal jangan kamu coret, ini ke sini, ini ke sini. Nah, tengah-tengahnya ternyata nggak ada. Tengah-tengahnya itu 2, ada 2 kak. Nah, berarti apa namanya, mediannya aduh maaf kakak sedek. Mediannya ini kita tambahin 4 ditambah 5 kita bagi 2. Nah, mediannya adalah 4 tambah 5 bagi 2. 4 tambah 5 berapa sayang? 4 tambah 5 9 ya. 9 bagi 2 berapa? 4,5. Jadi mediannya 4,5. Nah, jika dia ganjil ya tengah-tengahnya. Kalau dia genap, ini kita tengah-tengahnya ini 2 ini kita tambahkan. 2 angka ini kita tambahkan kemudian kita bagi 2. Itu mediannya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di video kakak dan jangan lupa ya berlangganan. Terima kasih. Bagaimana dengan penjelasannya? Cukup mudah bukan? Ya, jadi kesimpulannya untuk median yang datanya tunggal, jadi maksudnya tunggal itu sedikit datanya ya nak, nggak terlalu banyak gitu, dan disajikan tidak dalam berbentuk tabel biasanya ya. Intinya adalah ketika median datanya tunggal, kalau jumlah datanya ganjil, artinya nilainya yang paling tengah ya. Jadi jumlah ke sebelah kiri dan ke sebelah kanannya dia sama. Misal ada 5 data ya, artinya mediannya adalah nilai ke 3 ya. Karena nilai ketiga ada 2 di sebelah kanan, ada 2 di sebelah kiri. Itulah yang dinamakan dengan median. Lalu ketika datanya genap ya, maka nilai tengahnya ada 2. Artinya kita harus jumlahkan lalu kita bagi 2 ya. Ketika jumlah datanya ada 6 misal, atau ada 4 deh misalkan ya, ada 4. Nah, artinya kita simpan satu sebelah kanan, kita simpan satu sebelah kiri. Artinya data yang kedua dan ketiga itulah adalah nilai median. Ya, tinggal dijumlahkan data yang kedua dan ketiganya berapa, lalu dibagi 2 gitu. Tapi dengan catatan datanya harus sudah berurutan. Ya, biasanya diminta dari nilai yang terkecil. Ya, jadi kalau datanya masih acak-acakan, ya mau nggak mau kalian harus mengurutkan terlebih dahulu. Tapi insya Allah mudah kok. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ya, di mana ternyata datanya ini cukup banyak, gitu ya. Dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel, gitu. Walaupun tidak selalu sih, ya. Tapi datanya pasti banyak, gitu. Lebih dari 20 lah ya, atau lebih dari 10 lah gitu. Itu datanya yang berkelompok. Nah, ada caranya tersendiri ya. Tolong disimak baik-baik ya. Kuncinya sama. Carilah nilai yang paling tengah. Carilah angka yang paling tengah atau posisi yang paling tengah ya. Kuncinya tadi, jika ganjil maka kita langsung menentukan satu angka ya. Jika genap maka kita menjumlahkan baru dibagi 2. Oke, selamat menyaksikan. Selanjutnya ke yang kedua, median. Tabelnya masih sama dengan nilainya 5 frekuensinya 4, 10 frekuensinya 6, 15 frekuensinya 8, 20 frekuensinya 2. Nah, tapi di median ini ada 2 rumus. Yang pertama yaitu untuk data yang ganjil. Data ganjil yaitu rumus mediannya, median sama dengan X dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Untuk yang genap, mediannya setengah dalam kurung X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1 dalam kurung. Oke. Kita lihat nih, dari mana kita menentukan ganjil atau genapnya. Kita lihat
frekuensinya ada berapa? Frekuensinya genap, jumlah frekuensinya genap atau ganjil. Di sini jumlah frekuensinya adalah 20. Dan jumlah frekuensi itu kita lambangkan dengan N ya, kalau dirumus. Maka untuk N sama dengan 20 adalah genap. Berarti rumus genap yang berlaku. Rumus ganjilnya kita simpan dulu. Kita masukkan saja N-nya ke rumus. Ya, ganti angka N-nya dengan angka 20 berarti. Jadi setengah dalam kurung X dalam kurung 20 per 2 ditambah X dalam kurung 20 per 2 plus 1. Kita dapatkan hasilnya, mediannya setengah X10 ditambah X11. Nah, seperti yang kita ketahui ini X10 ditambah X11 bukan, itu belum hasil akhir ya. X10 itu artinya data ke 10. Tuh. Dan X11 itu data ke 11. Jadi data ke 10 ditambah data ke 11, kemudian dikalikan dengan setengah. Nah, tapi timbul pertanyaan, bagaimana cara menentukan data ke 10-nya? Sedangkan ini bentuknya dalam bentuk tabel. Maka kita harus lihat dulu. Nah, nilai 5, frekuensinya 4, berarti data yang pertama, data ke-1 sampai data ke-4, itu nilainya 5. Jadi kalau diurutkan 5, 5, 5, 5 gitu. Ya. Kemudian nilainya 10, frekuensinya 6. Tinggal dilanjutkan saja. Kalau yang tadi kan 1 sampai 4. Berarti kalau untuk nilai 10, karena data nilai 10-nya ada 6, berarti dari 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti data ke-5 sampai data ke-10 itu nilainya 10. Ya, paham ya? Kemudian nilai 15 ada 8. 15, 15, 15, 15 ada 8 gitu. Nah, setelah diurutkan, kalau tadi kan 5 sampai 10, berarti sekarang mulai dari data ke-11. Data ke-11 ada 8, sampai 8 angka ke sana. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti data ke-11 sampai data ke-18 nilainya adalah 15. Kemudian tinggal dilanjut lagi data 19, 20 karena cuma 2 frekuensinya. Berarti data ke-19 dan data ke-20. Nah, ini untuk nilai yang 20. Kita lihat tadi X10 berarti data ke-10. Nah, data ke-10 itu dinilai berapa? Nilainya 10. Kemudian X11 atau data ke-11. Data ke-11 ada di mana? Ada di yang nilainya 15. Gitu. Sehingga X10-nya itu 10, X11-nya itu 15. Kemudian kita jumlahkan 10 tambah 15. Jadinya 25. Kemudian kita kalikan dengan setengah. Akhirnya setengah dikali 25 hasilnya adalah 12,5. Itu adalah mediannya. Jadi mediannya 12,5.